Coba jujur sama saya, siapa di antara kalian yang sekarang umurnya masuk 30 tahun? Atau hampir mendekati, dan setiap malam mulai susah tidur bukan karena kebanyakan kopi, tapi karena tiba-tiba merasa, gila, kok hidup begini-begini saja. Mikirin uang, teman makin sedikit, badan mulai pegal. Sementara di media sosial, banyak orang-orang umur 23-an sudah jadi CEO, beli rumah, dan pamer jalan-jalan ke luar negeri. Banyak orang bilang umur 30 itu cuman angka, santai saja. Tapi bagaimana kalau justru itu tidak sepenuhnya benar? Karena data menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Begitu seseorang memasuki usia 30, ada perubahan besar yang terjadi di dalam dirinya. Pertanyaannya, kenapa fase ini terasa begitu mencekam? Apakah ini tanda bahwa hidup kita gagal? Atau justru ini fase yang memang harus dilewati setiap manusia? Biasanya, ketika membahas usia 30-an, orang langsung menyalahkan dua hal, tubuh dan uang. Katanya metabolisme mulai melambat. Dulu begadang 3 malam, masih kuat. Sekarang tidur telat sedikit, besok badan langsung protes. Atau kita menyalahkan tekanan hidup. Anak mulai butuh biaya, orang tua mulai menua, tagihan bertambah, tanggung jawab semakin berat. Kelihatannya masuk akal, tapi ternyata itu hanya gejala di permukaan. Mari kita lihat data. Penelitian besar yang dilakukan oleh David Blushflower dan Andrew Oswald mengukur tingkat kepuasan hidup manusia 145 negara. Hasilnya mengejutkan. Grafik kebahagiaan manusia ternyata berbentuk huruf U. Kita relatif bahagia saat muda, lalu kebahagiaan itu turun perlahan, dan titik terendahnya bukan saat tua, melainkan di rentang usia 35 sampai 40 tahun. Ini terjadi hampir di seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa justru ketika pekerjaan mulai stabil, pengalaman makin banyak, dan kehidupan terlihat lebih mapan, manusia malah merasa paling tertekan? Berarti ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar uang dan fisik. Sekarang mari kita lihat, banyak orang merasa usia 30 menyakitkan karena teman-temannya menghilang, tapi penelitian dari Royal Society Open Science menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jumlah hubungan sosial manusia memang mencapai puncaknya sekitar usia 25 tahun. Setelah itu mulai menyusut. Namun penyusutan ini bukan karena semua orang meninggalkan kita, tapi karena otak kita memang mulai menyaring. Energi sosial menjadi lebih terbatas. Drama yang dulu menarik sekarang terasa melelahkan. Orang-orang yang tidak penting mulai tersingkir. Jadi mungkin masalahnya bukan kehilangan teman, masalahnya adalah kita kehilangan tempat untuk melarikan diri. Saat usia 20-an, setiap kali cemas, kita bisa mengalihkan perhatian, nongkrong, tapi saat usia 30, gangguan itu semakin sedikit. Dan untuk pertama kalinya, kita dipaksa duduk sendirian, bersama kenyataan hidup kita sendiri. Lalu apa yang semakin sederhana? Di usia 20-an, kita hidup dengan ilusi yang sangat menyenangkan. Namanya potensi. Saat muda, kita merasa masa depan masih bisa menjadi apa saja. Kalau gagal, orang memaklumi. Kalau salah memilih, masih ada waktu memperbaiki. Kalau belum tahu tujuan hidup, semua orang berkata, tenang, masih muda. Tapi usia 30-an mengubah semuanya. Perlahan kita mulai sadar bahwa hidup adalah soal pilihan. Dan setiap pilihan akan menutup pilihan lainnya. Pekerjaan yang kita pilih, pasangan yang kita pilih, kota tempat kita tinggal. Semuanya mulai menjadi permanen. Dan itulah yang sebenarnya menakutkan, bukan karena kita tua, tapi karena kemungkinan yang tidak terbatas mulai menghilang. Kita mulai sadar bahwa kita tidak bisa menjadi semua hal, kita tidak bisa menjalani semua jalan, dan untuk pertama kalinya, waktu terasa nyata. Inilah krisis yang sebenarnya, bukan krisis usia, tapi krisis kemungkinan. Kita sedang berduka atas semua kehidupan yang tidak akan pernah kita jalani. Sinilah paradoksnya, saat mental kita sedang diuji paling keras, justru kemampuan kita sedang berada di salah satu titik terbaik. Penelitian Benjamin Jones yang menganalisis ilmuwan, penemu, dan pemenang Nobel menemukan sesuatu yang menarik. Rata-rata karya terbesar mereka lahir usia sekitar 39 tahun. Bukan 19 tahun, bukan 22, melainkan mendekati 40 tahun. Kenapa? Karena di usia inilah manusia memiliki kombinasi yang langka. Energi masih cukup kuat, pengalaman sudah terkumpul, dan kemampuan mengambil keputusan sudah jauh lebih matang. Kita tidak lagi sekedar bergerak cepat, kita mulai bergerak tepat. Data pertumbuhan pendapatan juga menunjukkan bahwa usia 30-39 tahun sering menjadi periode kenaikan nilai ekonomi yang paling agresif. Pasar mulai menghargai keahlian, pengalaman mulai menghasilkan, reputasi mulai terbentuk. Artinya usia 30-an bukan ruang tunggu. Ini adalah ruang pembangunan. Banyak orang berpikir mereka masih punya banyak waktu. Padahal kenyataannya dekade ini adalah pondasi
yang menentukan 10-20 tahun berikutnya. Apa yang Anda bangun hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda nanti. Jadi apa sebenarnya akar ketakutan usia 30-an? Bukan karena tubuh menua, bukan karena teman berkurang, bukan karena hidup terlambat. Akar ketakutannya adalah runtuhnya ekspektasi palsu. Saat muda kita ingin menjadi segalanya. Kita ingin disukai semua orang, kita ingin mengambil semua kesempatan, kita ingin memiliki semua kemungkinan. Tapi realitas akhirnya mengajarkan satu hal, tidak ada manusia yang bisa memiliki semua. Dan justru saat menerima kenyataan itu, kita mulai merdeka. Takutan yang muncul di usia 30-an sebenarnya bukan tanda bahwa hidup kita hancur. Itu adalah tanda bahwa identitas lama kita sedang runtuh. Versi diri yang haus validasi mulai mati, dan versi yang bertanggung jawab mulai lahir. Nah, untuk pertama kalinya kita sadar, tidak ada lagi yang akan datang menyelamatkan hidup kita. Kemudinya sekarang ada di tangan kita sendiri, dan memegang kemudi memang selalu menakutkan. Mungkin inilah dekade ketika ilusi harus mati, supaya kehidupan yang nyata akhirnya bisa dibangun. Karena pada akhir permainan hidup yang sesungguhnya tidak dimulai ketika kita lahir. Permainan itu dimulai ketika kita berhenti berpura-pura bahwa kita punya waktu untuk selamanya.